Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita bertemu beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Insya Allah teman-teman semua sudah pernah mendengar nama beliau. Insya Allah juga sedikit banyak sudah tahu siapa beliau. Makanya saya tidak akan sibuk menjelaskan detail riwayat hidup beliau. Saya angkat tema pendidikan ini bulan Februari antara lain karena beliau. Saya ingat beliau ini lahirnya 14 Februari bareng Valentine Day. Makanya kemarin teman-teman, Pak, biasanya kalau Februari kan temanya cinta-cintaan, Pak. Iyalah, kita mikir dari perspektif yang berbeda dulu lah. Jadi biar kamu ngertinya tidak hanya bahwa Februari itu Valentine Day, tapi juga di situ ada hari kelahiran tokoh besar yang luar biasa, seorang waliullah, seorang ulama yang jasanya sangat besar untuk negara kita. Maka sebenarnya beliau ini dulu pernah kita angkat juga, temanya juga tidak jauh dari pendidikan. Beberapa nanti kita bawa lagi malam ini, yaitu dari karya beliau, Adabul Alim wal Muta'allim. Malam ini kita semacam nambahi materi-materi yang sudah kita kupas di sesi dulu. Kita juga pernah membahas putra beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Oke, yang belum cucu beliau, Gus Dur. Yo kapan-kapan insya Allah. Kita mulai ya. Kalau dari sisi keturunan beliau ini kalau diurut nanti masih satu lini keturunan dari Sultan Hadiwijoyo, kemudian melalui Pangeran Benowo. Kalau ditarik ke atas nanti punya sambungan juga dengan Maulana Ishaq Sunan Giri. Nanti di titik ini nanti ada hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi ini dua orang ini agak nyambung secara silsilah maupun secara guru. Seperti saya bilang minggu lalu, mereka berdua ini kan sama-sama pernah berguru di Mekah ke Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi. Dan akrab sampai tua, meskipun sudah mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Ada cerita satu ketika santrinya Kiai Dahlan ini ingin nyantri juga di Tebuireng, namanya Basir. Nanti Kiai Basir ini punya anak namanya Ashar, kita kenal sebagai Ashar Basir. Kiai Basir ini ketemu Kiai Hasyim, kemudian cerita tentang gurunya, bahwa guru saya itu loh punya beberapa program tapi kok banyak dibully orang kalau bahasa hari ini. Kan minggu lalu saya cerita bagaimana
Misalnya Kiai Dahlan ingin meluruskan kiblat dan macam-macam, terus penentangnya banyak. Kemudian Kiai Hasim tanya, gurumu namanya siapa? Namanya Dahlan. Oh, Kang Dahlan. Oh, kalau itu Kang Dahlan, ya kamu harus ikut sama gurumu. Karena dia ini kalau bahasanya Kiai Hasim orangnya dalan. Dalan itu ya lurus sudah jalannya. Harus kamu ikuti. Jadi meskipun sudah berpisah, punya organisasi yang berbeda, yang kadang-kadang kamu nganggapnya musuhan padahal tidak, beliau masih saling menghormati, saling menghargai. Itu pelajaran-pelajaran dari sesepuh kita yang hari ini kadang-kadang mulai luntur. Saya tidak tahu rasanya kok ada persaingan antar ustadz di medsos, ada kompetisi di bidang dakwah, ada macam-macam fenomena hari ini. Butuh kearifan kita untuk menyikapi. Nanti di antara yang diprihatinkan oleh beliau Kiai Hasyim Asy'ari pada zaman itu ketidakkompakan umat Islam. Oke, mari kita mulai langsung saja kita ke gagasan-gagasan beliau di ranah pendidikan. Ya pastinya yang terbayang di kepala kita kalau ngomong tentang Kiai Hasyim di ranah pendidikan ya dengan pondok pesantrennya, dengan Tebu Irengnya yang sampai hari ini masih luar biasa. Bismillah ya, kita mulai. Ini kalimat untuk kalian dari Adabul Alim wal Muta'alim. Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan. Jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda. Kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda, rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum. Yang masih muda, prioritaskan ilmu. Karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu. Jadi kesibukanmu mungkin banyak. Sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali. Tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu, ilmunya. Mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus, rayuan IP tinggi, rayuan apalah macam-macam, beasiswa, rayuan. Boleh, tapi jangan prioritas. Prioritasnya tetap ilmu. Jadi fokusmu harus ilmu. Kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda, yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Menunda-nunda itu, kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan, tapi kamu tunda. Basa Jawa ini semoyo, nanti Kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah, alah nanti saja. Kamu baru beli buku bagus, luar biasa, kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus. Waktunya baca, nanti sajalah. Kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini. Kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting. Sudah madep laptop, rencananya nulis apa belajar, akhirnya malah chattingan, malah Facebookan, download apa yang tidak jelas. Kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal. Kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai, padahal besok pagi presentasi, akhirnya malam ini pontang-panting. Terus besoknya masuk, mohon maaf Pak, printernya error. Pokoknya yang jadi kambing hitam printernya mesti. Atau kamu telat masuk alasannya
bannya bocor. Saya tidak tahu alasan ban bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai. Oke, jadi yang pertama itu menunda-nunda. Di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri, dan musuh paling besar itu menunda-nunda ini. Besok saja, nanti saja, waktuku masih banyak, umurku masih panjang, wong masih muda, seneng-seneng dululah dan seterusnya. Hati-hati dengan jebakan menunda-nunda. Yang kedua, berangan-angan panjang. Berangan-angan panjang itu kokean menghayal. Banyak kalau-kalau, sehingga yang penting-penting terus terlewatkan. Seandainya ya, itu seandainya saya ini nanti lulus cepet, kira-kira kerja apa enaknya. Itu bolak-balik gitu aja, ning males sinau. Gimana bisa lulus cepet? Jadi angan-angan. Jadi akhirnya apa? Tidak beraktivitas, tidak jadi belajar. Karepnya banyak, tapi tidak ada satupun yang diwujudkan. Ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Jatuhnya hanya diingin. Kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau. Andai saja aku punya uang sebanyak itu. Andai saja aku punya pasangan secakep itu. Andai saja. Terus andai-andai, berandai-andai. Itu dua musuhmu ya tadi, menunda-nunda dan berangan-angan panjang. Oke, coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau ndak ngomong orang lain ya ngomong ndak jelas, angan-angan panjang ini. Kamu perhatikan, kalau sudah begitu ya cepet-cepet kamu koreksi, kamu kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi pertama-tama ini ya, diprovokasi oleh beliau Kiai Hasyim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu, jangan fokus ke yang lain. Loh, berarti tidak boleh ngapa-ngapain Pak selain belajar? Ya enggak, tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu. Kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu, menangkan ilmunya. Terus zaman itu, ini cara kita kalau ingin memahami Kiai Hasyim, setting yang membesarkan beliau itu setting sosial, budaya, psikologis yang semacam ini. Yang pertama, zaman itu, kalau beliau lahir 1871, 14 Februari. Zaman waktu kita masih asik-asiknya dijajah Belanda. Tapi sudah mulai umat Islam di seluruh dunia ingin bangkit melawan. Sama seperti ceritanya Kiai Dahlan minggu lalu, mulai kenal gerakan-gerakan Muhammad Abduh, Jamaluddin Afghani, mulai membaca-baca Al-Manar dan lain sejenisnya. Jadi gairah untuk bangkit melawan penjajahan. Ini unik. Karena nanti Islamic Revivalism ini melahirkan kesadaran baru termasuk dalam kajian ilmunya. Kalau sebelumnya orang belajar Islam itu kan ngerti ini fikih, ilmu kalam, kemudian tasawuf. Tapi di kelompok modernis Islamic Revivalis ini tema-temanya mulai geser. Tema-temanya pendidikan, tema-temanya anti penjajahan, pokoknya tema-tema kebangkitan sosial. Jadi kalau sebelumnya kan tema kajian Islam itu sebagian besar tentang langit, bahas tentang Allah, akhirat, surga, neraka, pokoknya urusan langit. Urusan buminya jarang diperhatikan. Mulai orang-orang modern nih, karena kita sedang dijajah, mulai sadar bahwa kita butuh wacana-wacana yang membahas kehidupan konkret kita. Kemiskinan, keterjajahan, pendidikan yang kurang, dan macam-macam. Kalau dulu orang yang dibahas, apakah besok kita bisa melihat Allah? Terus gegeran. Ya enggak bisa, ada yang bilang, ya bisa. Melihatnya pakai apa? Ya pakai mata. Enggak bisa dong, mata itu melihatnya hanya yang fisik-fisik saja.
Berarti kalau kita bisa lihat Allah pakai mata, melihatnya secara fisik, terus rame gegeran. Apakah besok kita dibangkitkan itu jasadnya apa rohnya? Kayak Imam Ghazali sama Ibnu Rus. Ya yang dibangkitkan ya dua-duanya. Ya ndak bisa, ya rohnya saja. Ya ndak, jasadnya juga. Loh jasadnya kan sudah hancur dimakan tanah. Loh nanti Allah memberi jasad yang baru. Loh Allah ndak adil loh. Yang berdosa jasad lama kok yang disiksa jasad baru. Itu para ulama zaman dulu yang masih bahas langit. Sekarang mulai ya kita asik diskusi tentang langit. Di bumi akhirnya kita kalah. Kita dijajah. Mulai tema-temanya ganti. Itu nanti yang disebut Islamic Revivalism. Umat Islam ingin bangkit lagi. Diawali dari Timur Tengah, mulai Mesir, Turki, India, Pakistan, dan sekitarnya, termasuk Indonesia. Jadi yang pertama itu settingnya. Jadi sedang semangat-semangatnya ingin bangkit. Yang kedua, settingnya adalah berkembangnya semangat untuk melawan penjajah, nasionalisme, dan juga sebagian bahkan punya semangat pan-islamisme. Seperti dulu waktu kita ngaji Jamaluddin Afghani. Gimana caranya semua orang Islam di seluruh dunia kompak. Atau nasionalisme. Gimana caranya umat Islam memiliki rasa cinta tanah air dan berpartisipasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ini sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Makanya Kiai Hasyim agak berbeda dengan minggu lalu Kiai Dahlan. Kalau Kiai Dahlan dari barat, kalau memang bermanfaat diambil saja. Tapi kalau Kiai Hasyim lebih hendaklah kita lebih baik pakai milik kita sendiri. Karena ini masih era-era perjuangan, jangan dicampur-campur. Strateginya berbeda, tapi dua-duanya sama-sama memberi kontribusi yang besar. Sama-sama bersemangat untuk menaikkan level pendidikan umatnya. Karena kuncinya kekalahan kita itu nomor satu sebenarnya di pendidikan. Peradaban itu disebut peradaban penguasa dunia. Nomor satu sebenarnya kuncinya ilmunya. Dulu Yunani jaya, pusatnya peradaban ketika filsafat jaya lahir. Islam juga disebut pusat peradaban ketika Abbasiyah era keemasan jaya dengan Baitul Hikmahnya, dengan keilmuannya. Kemudian Barat dengan Renaissance of Kelarungnya juga terus menguasai peradaban. Ternyata menguasai peradaban itu bukan militer, bukan politik, tapi ilmunya. Dan ini disadari betul oleh beliau-beliau, termasuk Kiai Hasyim. Maka perjuangan vital pertama yang dilakukan adalah mendidik lewat jalur ilmu. Jadi yang kedua itu semangat untuk anti penjajahan dan nasionalisme. Yang ketiga yang membentuk Kiai Hasyim yang jelas kehidupan pesantren dengan segala modenya. Pesantren itu kan mode hidup yang serba belajar, penuh agama, tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu kan kehidupan khas pesantren. Butuh ketekunan, kesabaran, ketabahan. Itu kehidupan pesantren. Kalau sekedar ilmu, mungkin hari ini kalian bisalah belajar sendiri, baca buku sendiri. Tapi mentalitas pesantren itu berbeda. Makanya banyak gerakan ayo mondok. Itu maksudnya pertama-tama melatih mentalmu. Itu khas pesantren. Kiai Hasyim ini dari pondok ke pondok. Beliau ayahnya kiai, kakeknya kiai, mondok kemana-mana menjelajahi kiai-kiai besar yang ada di Jawa. Jadi beliau terbentuk oleh itu.
Oke, sehingga beliau nanti jadi ikonnya pendidikan Islam tradisional dengan khas pesantrennya. Dan yang keempat, ya karena beliau hidup di pesantren, akhirnya secara psikologis, secara individu beliau punya mental tekun, cerdas, dan seterusnya. Kalau pakai bahasa yang sering kita ambil kayak di taklim dulu, dari pesantren kan yang diasah zakaun, kecerdasannya, wa khirsun, kesungguhannya, wa bulghotun, butuh modal. Jadi zakaun, wa khirsun, wa bulghotun, wastibarun, dan butuh sabar. Wasuh batu ustadin, ada ustadz yang mendampingi. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan butuh waktu, tidak bisa instan. Kalau hari ini kalian kan bisa pinter itu instan, ditanya apa aja bisa karena buka Google. Jadi begitu ada yang tanya, kamu tanya aku bisa lah, asal orangnya tidak ada, itu kamu bisa gaya kayak orang ngerti apa saja lewat Google. Sekarang anak-anak sekolah itu semuanya kalau dapat PR dari gurunya andalannya Google. Ya tidak salah, cuma yang instan-instan itu mudah hilang. Makanya sejak dulu, meskipun hari ini dikritik ya, pesantren itu suka dengan antara lain metode hafalan. Kalian sering kan sudah hafal berapa nadhum alfiyah, sudah hafal berapa juz, sudah hafal ya. Pendidikan modern kan sering mengkritik ini. Loh, tapi ini penting juga. Kalau semuanya mengandalkan media di luar dirinya, kalau medianya hancur gimana? Kalau Google-nya error tiba-tiba, kamu yang dari pinter jadi bodoh dadak. Nah, ya kan? Lu kamu mau ngandal ke Google. Jadi hafalan penting, harus ada yang menjaga khazanah, antara lain lewat hafalan. Imam Ghazali itu dulu terkenal rajin nyatet. Dari gurunya, dapat ilmu apa aja dicatat. Tapi suatu ketika beliau dapat nasihat dari seorang perampok. Sing nasihati malah perampok. Jadi suatu ketika beliau ini ikut perjalanan pulang ke Tus bareng-bareng kelompok musafir, saudagar. Kebetulan saudagar ini dicegat oleh segerombolan perampok. Nah, Imam Ghazali ini kemana-mana bawa bungkusan catatan-catatannya. Perampok ini pokoknya semua barang dirampas. Akhirnya Imam Ghazali memohon-mohon, sudahlah ambil semua barang terserah, tapi bungkusan itu jangan dibawa. Sampean juga tidak butuh bungkusan itu. Perampoknya tanya, ini bungkusan apa tuh? Jangan-jangan isinya emas, kamu kok minta-minta. Begitu dibuka cuma catatan-catatan. Katanya perampok, barang kayak gini aja kok kamu mohon-mohon untuk ini. Iya, kalau bagi sampean itu tidak ada artinya, tapi bagi saya artinya luar biasa. Karena ilmu saya ada di situ semua. Terus katanya perampok, loh kalau ilmumu ada di sini semua, berarti kamu sendiri tidak ada isinya. Tidak ada ilmunya. Gitu kok ngaku orang berilmu. Oh itu sudah. Ya, jadi akhirnya Imam Ghazali tersentuh, mungkin lagi baper, sensi, jadi aduh, perampok aja bisa nyindir aku sedalam itu. Mulai saat itu beliau ganti strategi untuk menghafalkan. Jadi ya hafalan penting. Hafalan penting. Pak, kan yang penting paham, Pak. Iyalah, setelah hafal dipahami, atau setelah paham dihafalkan, tidak masalah. Orang yang hafal itu berarti dia mandiri, tidak butuh media di luar dirinya untuk belajar. Jadi keunggulannya itu, betapapun yang hafal lebih menang daripada yang membutuhkan media. Lama-lama terus paham, kan gitu. Jadi kualitas ini ada dalam diri Kiai Hasyim. Dengan setting 4 itu tadi,
lahirlah tokoh besar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan inovasi-inovasinya di bidang pendidikan. Terus kalau ini inovasi-inovasi di pesantren beliau. Yang pertama, mirip kayak Kiai Dahlan kemarin, menginisiasi model madrasah. Kalau sebelumnya kan ngaji di pondok itu ya ilmu agama saja, tidak ada ilmu umumnya. Tapi nanti ilmu umum diperkenalkan, ya persis kayak madrasah hari ini yang kalian kenal itu. Jadi itu diperkenalkan di pesantren Tebu Ireng zaman itu, termasuk nulis yang pakai huruf Latin, belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Bahkan yang populer zaman itu atas usulan dari putra beliau, Kiai Wahid Hasyim, mendirikan madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini kurikulumnya malah 70% pengetahuan umum. Jadi 30%-nya baru pengetahuan agama. Nah, ini jadi memperkenalkan metode belajar yang modern, meskipun tetap tidak meninggalkan agamanya. Dan nanti atas pengaruh Kiai Wahid juga nanti ada perpustakaan, langganan majalah-majalah. Itu ada disebut ada Panji Islam, Islam Bergerak, Dewan Islam dan seterusnya. Itu loncatan yang luar biasa. Karena kan masih ada pesantren yang baca koran tidak boleh, radio tidak boleh, TV tidak boleh, untuk menjaga konsentrasi santrinya agar fokus pada ilmu agamanya. Nah, tapi mungkin santri yang lain itu punya bakat yang berbeda. Ini kalau tidak difasilitasi eman-eman bakatnya, maka di pesantren Tebu Ireng itu ya umum ya diajarkan. Di Madrasah Nizamiyah itu referensi-referensi seperti majalah juga disiapkan. Jadi ini ya kalau hari ini rasanya biasa lah Pak, gitu aja. Sekarang malah kita tidak baca koran lagi. Koran eman-eman sekarang. Kamu kan korannya sudah digital semua. Tidak ada lagi orang baca koran. Zaman dulu orang baca koran itu ya kelihatan elit, atau kalau kelompok tertentu itu dianggap buang-buang waktu. Kayak hari ini, kamu kok HP-nan terus toh. Nah, dulu juga gitu, kamu kok baca koran terus toh, kok yo belajar kan dulu. Tapi itulah peradaban. Zamannya menuntut kita berakselerasi. Harus ada inovasi-inovasi. Dan ternyata simbah-simbah kita, kiai-kiai kita dulu ya tidak seperti bayangan kita terus anti kemajuan. Mereka juga mau menerima kemajuan kalau itu jelas manfaatnya. Jadi mereka filternya lebih canggih. Jadi ini dari sisi pendidikan, inovasi-inovasi ini sudah dilakukan zaman Kiai Hasyim di pondok pesantren Tebu Ireng. Beliau ini ya hidupnya sejak pagi sampai malam ya isinya mengajar sesuai keahlian beliau. Beliau ini terkenalnya ilmu hadis. Nanti terkenal ngaji Bukhari di pesantren beliau. Oke, sekarang kita lihat dari sisi konsepnya, urgensinya pendidikan. Jadi pendidikan itu menurut Kiai Hasyim penting. Urgen itu kan penting. Pentingnya di mana? Yang pertama, mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia. Jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya. Bukan karena akalnya, Pak. Enggak, karena ilmunya. Ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan.
Kalau hanya punya akal saja, semua orang punya akal. Kalau tidak digunakan ya sama saja. Maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu. Kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan, Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajari ilmu-ilmu. Yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam. Suatu ketika Allah menguji, tanya pada malaikat, malaikat tidak tahu. Ini a'lamu malat ta'lam. Jadi aku tidak tahu kalau tidak engkau ajarkan ya Allah, dan yang diajari Adam. Jadi kita ini manusia mulia karena ilmu. Dan ilmu itu adanya lewat pendidikan. Maka tidak boleh orang menganggap remeh pendidikan. Dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan. Disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya, level kemakhlukan yang paling mulia. Jadi pendidikan jadinya paling penting. Kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan. Kalau kita tidak lewat jalur pendidikan, kita tidak ketemu ilmu. Kalau kita tidak ketemu ilmu, ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan. Beda dengan yang bukan manusia, kayak binatang itu kan tidak butuh ilmu, dia main insting. Binatang itu ya langsung bisa, apa-apa langsung bisa, sesuai standarnya dia. Ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia. Tidak pakai belajar jalan, tidak pakai ngerangkak dulu, tidak pakai. Dia sudah ada paketnya, beda sama manusia. Manusia itu panjang masa belajarnya. Dia tidak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang, dan untuk menumbuhkan itu butuh namanya pendidikan. Oke, itu yang membuat manusia tidak seragam. Kalau hewan kan seragam semua. Bebek itu seragam semua, ayam itu seragam semua. Tidak ada ayam kok berontak, tidak mau aku ikut ayam yang lain, tidak ada. Ya kan, sapi juga nggak ada yang berontak. Wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua, ayo kita berontak, tidak ada. Besok digituin lagi, ya manut lagi. Bayangkan kalau itu manusia, itu sudah perang itu. Masa aku disembelihi terus? Tapi enggak. Yang bisa seperti itu hanya manusia. Bekalnya ilmu. Derajatnya tinggi karena ilmunya. Terus yang kedua, lahirnya peradaban itu karena ilmu. Jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Kok ada dunia ini rusak, tidak karu-karuan, tidak tertib? Itu jawabannya simpel, karena kurang ilmu atau salah ilmu. Keliru yang dipelajari atau tidak mau belajar. Sejak dulu kok isinya kita perang terus Pak, masalahnya sama, tidak selesai-selesai. Mungkin kita tidak belajar. Ilmu kita tidak tambah-tambah. Harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah. Tapi kok tidak berubah berarti kita tidak belajar. Kita tidak berbudaya dan tidak beretika. Kenapa? Ilmunya macet. Loh tapi semua orang sekolah loh Pak. Mahasiswa banyak. Bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia. Satu kampus kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda. Anggap saja standar ya 600. Setahun 4 kali wisuda, 6 kali 4, 2400, 2500 satu kampus setahun. Anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi. Satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi. Anggap saja kecil sumbangannya. Tapi kalau kali 2500 itu
Harusnya Indonesia ini tentrem makmur. Dihitung dari jumlah skripsinya. Ya kan, kamu ndak akan kehabisan teori, ndak akan kebingungan nyari jawaban masalah. Wong yo skripsi di mana-mana isinya rumusan masalah dan kesimpulan. Ya. Cuma itu tadi, aspek pengamalannya yang ndak jalan. Kalau dihitung, anggap saja, ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak, jumlahnya berapa? Oh, itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi 100 orang misalnya. Itu 2.500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus. Belum kampus-kampus besar yang lain. Wow, Indonesia jaya itu sudah. Hanya dari skripsi saja. Harusnya begitu. Tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu. Sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan. Berhentinya levelnya hanya di buku. Kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku. Itu pencapaian puncak, kamu merasa itu. Tapi sebenarnya belum. Jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika. Harusnya begitu. Itu menurut Kiai Hasyim. Kemudian yang ketiga, ilmu itu penting, urgent, bahkan lebih penting, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib ya wajib dilakukan. Tapi yang sunnah, ya sunnah ini kan yang pilihan. Kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu kan individual, hanya untuk dirimu. Tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya, tapi juga untuk masyarakatnya. Makanya membaca buku, belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja. Misalnya kalau kamu malam mau tahajud, yo, kalau ada waktu jangan cuma tahajud, ada belajarnya. Kalau pakai bahasa agama ada tafakkurnya, berpikir, itu kan belajar. Karena berpikir itu keutamaan. Biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu, tapi juga manfaat untuk masyarakatmu. Jadi setiap kali kita belajar cari ilmu, ayo diniati selain mencari ridhonya Allah, yo meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu. Oke, jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang. Ini teori-teori pendidikan dari beliau. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Semacam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu, asal obrolannya manfaat mutu.
bukan obrolan yang aneh-aneh. Kamu apalagi nongkrong sama temenmu di mana, kamu jalan kemana, itu semuanya bisa. Setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan. Setiap tempat bisa jadi sekolah, seperti sering saya kutip. Setiap orang bisa jadi guru. Ya kan, kamu ketemu siapapun, kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia. Oh, aku punya temen ini, tiap hari meso, pagi meso, siang meso, sore meso. Itu kan kamu bisa belajar. Oh, ternyata gitu. Nah, itu kan, jadi besok pagi kamu, wah, aku belajar filsafat visuan dari dirimu. Kamu guruku tentang hal itu. Oh, setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu. Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun. Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat. Karena sering saya bilang Allah memposisikan kita di mana itu pasti tidak iseng, pasti ada tujuannya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY? Kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua? Kenapa? Ya, oh itu kamu, itu sebenarnya amanat, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu. Jadi ambil hikmahnya. Mungkin itu jadi bekalmu nanti, hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu. Nah, jadi di situ kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu. Khairul bariyah. Jadi manusia dalam derajat yang paling utama. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas. Mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di antara jalan hidup yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu. Kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya, cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim muta'alimnya, kan banyak urean-urean tentang keutamaan ilmu. Nanti di Adabul Alim wal Muta'alim dulu kan juga ada keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah. Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini. Malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita. Ikan-ikan di laut mendoakan kita, kalau pakai kalimatnya Imam Ghazali. Jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu, maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Terus niati saja belajar. Nawaitu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV, ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP, ini juga cari ilmu. Bismillah. Robbi zidni ilma, kan gitu. Kalau sudah niat dengan nama Allah kan nggak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh, nggak mungkin kamu nonton mosok rek mau bismillah kok nonton kayak gini, nggak jadi kan gitu. Sama temenmu misalnya nawaitu yuk kita saling belajar, kan nggak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala.
Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, hidupmu lancar. Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Tidak usah khawatir. Yang itu mungkin kamu tidak nyampe ke sana. Kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keridhaan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya, dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu. Jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau kuliah kok tidak lulus-lulus ya Pak. Itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok balik-balik putus saja Pak, balik-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar tidak ditolak. Ya entah caranya apa-apa, kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu, kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu Pak, tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong Pak. Misalnya, kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan. Lagi-lagi kuncinya di ilmu. Masalah saya sekarang itu Pak, temen satu kamar sak kos-kosan itu Pak. Waduh Pak, saya tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman tiap hari, ribut saja. Nah sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan. Ya kan apa-apa ya, kalau ngerti ilmunya kan enak. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas. Malas kenapa? Malas mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok, hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa Pak, kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya Pak. Kalau kamu pingin minat ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah. Migas kita luar biasa. Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor. Masih mentah. Nunggu mateng dulu, mateng baru kita impor balik ke sini. Terus jadinya mahal. Ya salah dewe, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri.
Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung. Jangan lupa orang yang tergantung itu, dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh, kamu tidak punya motor, tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor. Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor. Oh, itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu. Kamu mau, ayo berangkat jam 7, ndak aku kuliah jam 9, kalau mau bareng ya jam 9. Oh, itu kamu kalah, sudah kamu dijajah. Tiba-tiba belok ke warung terus makan, kamu bayarin ya? Loh kok aku yang bayarin, mau diantar ndak? Oh yes. Kamu ndak bisa nego, kamu dijajah terus akhirnya. Oke. Coba kamu mandiri. Sudahlah, aku ndak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya. Kalau kuat. Oke, udahlah aku nginep aja di kampus. Ndak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Shomad. Tempat kita bergantung harusnya hanya Allah. Jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah. Ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan. Apalagi ketergantungan narkoba, wah, kamu bisa masuk penjara itu. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri, diatasi sendiri, rasanya kan keren. Dia bermartabat sekali. Nggarap soal ujian, ndak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap. Kamu bilang, mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih. Ndak, aku ngerjain sendiri aja. Itu kan rasanya keren, meskipun nilainya jatuh. Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan. Gitu loh. Kamu lebih menghargai temenmu yang mandiri. Ndak lah, ndak bisa tak kerjain sendiri. Aku mandiri wis, ndak pengen nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus, dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasyim kan zaman perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Terus, nah sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek. Dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak?
Nah, itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Oke. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, tidak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jadi ilmu yang terpuji, tapi terus jadi tercela. Ya tidak cuma filsafat, ilmu apapun kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas? Batin saya itu pak selalu sholat. Kowe overdosis itu bahaya. Ilmunya terpuji, tapi karena overdosis terus jadi tercela. Ya kayak yang fikih misalnya, fikih itu bagus utama, tapi ya ndak semuanya kamu hukumi kayak fikih. Nanti apa-apa ditanyakan, laptop ini halal, haram, apa makruh, apa-apa kamu cari hukumnya. Mikrofon ini kira-kira halal apa haram. Oke, nah itu terus jadi gegeran. Padahal ilmunya terpuji, tapi kalau kita overdosis terus jadi tercela. Perhatikan karakter ilmu yang kita serap. Karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita, itulah yang membentuk diri kita. Maka kayak makanan. Makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergizi, ya kita sehat. Tapi kalau yang kita masukkan kolesterol, banyak lemak, terus kita kegemukan, ya pada saatnya kita akan stroke, kena jantung. Tidak sehat. Jadi cari yang jelas terpuji, atau yang terpuji tapi jalankan secara benar, secara tepat. Jangan overdosis, jangan salah dosis. Hidup ini yo ada batasnya masing-masing. Kapan kita ada di level tasawuf, sufistik yang mengurusi batiniah, kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif, kapan kita ada di level fikih yang normatif sesuai ajaran. Jadi harus ngerti dosisnya. Banyak orang diskusi, debat, sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji. Ahli fikih debat sama ahli tasawuf misalnya. Jadi memang ranahnya beda, ya mesti aja, tidak nyambung. Disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung. Akhirnya gegeran. Padahal ranahnya beda. Debat yang sini pakai teori ekonomi, yang sana pakai teori ikhlas. Iya,
Ayo ndak nyambung. Kamu harus ngerti porsinya. Ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa. Kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan di mana kan harus jelas. Oke, jadi itu biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercela. Kamu harus ngerti dosisnya. Teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini. Kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu. Karena kalau salah tempat, ya bisa salah. Ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercela. Jadi perhatikan ya, penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya. Jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu. Tidak bisa sembarangan. Oke, terus setelah karakter ada metode. Yang jelas kalau di pesantren metode pendidikan kan yang terkenal ada sorogan, ada bandongan atau wetonan. Yang anak-anak pesantren pasti tahu lah ya. Metode-metode kajian di pesantren. Oke, katanya Kiai Hasyim, bagi ustadz-ustadz sampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dicerna dan lafadz yang fasih agar mudah difahami. Jadi kalau besok kamu jadi guru, usahakan tidak memberi masalah pada murid-muridmu, tapi memberi kefahaman. Memberi masalah itu begitu kamu kasih pelajaran di kelas dia bingung, terus pulang tambah bingung, terus tanya bapaknya, bapaknya ikut bingung, ibu melu bingung. Jadi gara-gara kamu sak jero omah bingung kabeh akhirnya. Oke ya, jadi sampaikan pelajaran dengan mudah, to the point, gampang difahami. Apalagi pada murid-murid yang baik, yang akhlaknya baik, rajin, kemauannya keras, senang menghafal. Ini kan muridnya sudah baik. Jangan sampai murid yang bibit yang baik ini kamu nggarapnya keliru. Dia ini calon orang besar gara-gara salah kita ngajarnya, ndak jadi. Macet, dia ndak jadi tumbuh karena kita yang mangkas. Kita salah ngasih pupuknya, dia ndak jadi tumbuh. Mungkin karena waktu belajar tiap hari kita arahkan ke yang bukan bakatnya, atau kita marahi tiap hari, atau kita bodoh-bodohkan dia sehingga dia tidak ngerti kalau dia pinter, sehingga dia tidak tahu bakatnya apa. Akhirnya bibit unggulnya mati. Jadi tanggung jawabnya guru luar biasa. Jangan sampai bibit-bibit unggul ini yang akhlaknya baik, yang rajin, berkemauan keras, akhirnya hilang. Kita tidak jadi punya SDM berkualitas. Kenapa? Salah kelola. Jadi hati-hati. Nah, jadi metode penting. Belajarlah cara mengajar yang enak, yang mudah dicerna, mudah difahami. Di Tebu Ireng zaman itu Kiai Hasyim untuk santri-santri senior mengembangkan metode musyawarah. Musyawarah itu diskusi. Untuk yang sudah hampir matang ilmunya santri-santri senior, itu diajak musyawarah, bukan debat ya. Kalau debat itu kan cari menang. Kalau musyawarah cari kebenaran. Kalau debat itu targetnya musuhnya kalah. Tapi kalau musyawarah itu mencari kebenaran bersama. Dan itu jadi salah satu metode yang diterapkan di sana untuk santri-santri senior. Kalian juga boleh mengembangkan tradisi musyawarah ini. Karena kalau kita melakukan musyawarah, itu melatih jiwa kita yang pertama terbuka. Terbuka
pada pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Terus toleran, menghargai pendapat orang lain. Fokus pada kebenaran, bukan kemenangan. Itu musyawarah. Jadi sering-sering kalian diskusi, karena biasanya materi itu lebih bisa kamu serap dengan ngobrol bersama temanmu. Kadang baca buku tidak ketemu-ketemu, tapi saling sharing itu bisa ketemu. Meskipun yang sharing ini antara yang tidak paham sama yang tidak paham, tapi dengan diskusi yang intensif mungkin lama-lama bisa ketemu. Oh alah, ternyata mungkin ini yang dimaksud. Kenapa? Karena dari baca bareng-bareng tadi. Menurut saya kok begini, loh menurut saya kok beda ya begitu. Kira-kira gimana ya? Kan lama-lama, ternyata kita sama-sama keliru. Tapi kan sekarang ketemu benernya di mana? Dari saling share. Nah ini namanya musyawarah. Latihlah dirimu kalau memang kesulitan belajar sendiri, cari partner. Berdua, jangan lawan jenis tapi ya yang sendiri-sendiri mojok nanti nguatiri. Ya kalau mau ada lawan jenisnya bareng-bareng yang banyak orang. Biar nanti nggak disebut orang, wah ini berdua, yang ketiga setan, kan sering begitu. Biar nggak ada setannya, wis yang banyak aja, wis 10 orang musyawarah, 20 orang, nggak apa-apa. Oke, ya kalau mau berdua saja di tempat yang terang yang banyak orang lihat. Di tengah-tengah mall gitu banyak orang. Kamu diskusi filsafat gitu. Oke. Iya. Biar aja yang lain mikir belanja-belanja, kita diskusi filsafat. Terus prasyaratnya sekarang. Orang cari ilmu itu perhatikan prasyaratnya. Yang pertama gurunya, yang pertama peserta didiknya, muridnya. Perhatikan, ya yang prasyarat utama iman dan tauhid itu pasti. Di adabul alim wal muta'alim begitu. Prasyarat selanjutnya, peserta didik, niatnya harus yang pertama ilmu saja, menuntut ilmu. Jangan ada target di luar itu, apalagi yang duniawi. Apalagi yang melecehkan atau menyepelekan ilmunya. Alah Pak, paham enggak masalah. Yang penting saya dikasih A aja sudah syukur loh Pak. Nah, itu ilmunya mbok sepelekan. Jadi niatlah targetmu hanya ilmu. Bukan yang lain-lain. Saya ingin ijazah Pak, saya ingin IP tinggi Pak, saya ingin enggak. Itu pasti kamu dapat kalau fokusmu sejak awal hanya ilmunya. Jadi peserta didik syaratnya ini. Kalau guru syaratnya adalah niatnya tidak untuk materi, tidak untuk dunia. Jadi niatnya adalah menyampaikan ilmu. Jadi guru tidak boleh berniat aku ngajar ini untuk cari penghasilan. Jadi niatku menyampaikan ilmu, bahwa nanti ada honornya, ada gajinya, itu nomor sekian. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya dipikir ulang. Oke. Ya kalau nggak ada lah kasihan, sudah menghabiskan waktu ya. Kamu yang diajar harus pengertian. Jadi, tapi tetap dia harus niatnya menyampaikan ilmunya. Sisanya biar Allah yang ngatur. Oke, jadi gurunya jangan mikir uangnya, biar yang mikir panitianya, yang mikir kampusnya. Jadi dia mikir menyampaikan ilmu saja. Muridnya juga begitu. Yang lain sisanya efeknya. Kalau efek itu kan jangan dipikir di depan. Jadi ini prasyarat. Jadi iman, tauhid, ilmu. Cuma itu saja yang terlibat. Sisanya serahkan mekanisme sunatullahnya.
Kalau kita baik, santri kita jadi banyak, yang bayar juga banyak, terus bisa bangun pondok dan seterusnya. Nah, itu efeknya saja. Jadi niatnya tetap hanya ilmu. Nah, untuk pendidik, calon guru dan guru, perhatikan syarat-syarat ini. Atau mungkin kalian besok punya lembaga atau sedang mencari guru, perhatikan syarat-syarat ini. Ciri pendidik yang berkualitas. Menurut Kiai Hasyim, paling tidak ada 7 karakter. Yang pertama, kamilat ahliyatuh, sempurna keahliannya. Berarti ya profesional. Jadi ahli tafsir, ngajar tafsir, itu profesional sudah. Ahli fikih, ngajar fikih. Ahli filsafat, ngomong filsafat. Itu namanya profesional. Namanya kamilat ahliyatuh. Terus yang kedua, tahaqqaqat syafaqatuh. Nyata sifat penyayangnya. Jadi cari ustadz, cari guru yang sifatnya penyayang. Jangan nyari guru yang lawannya penyayang, berarti kan pembenci, pemarah, suka melecehkan, menjatuhkan. Jadi cari guru yang penyayang, karena guru ini mentransfer apa yang ada dalam dirinya. Kalau dia tidak punya sifat penyayang, punyanya pembenci misalnya, khawatirnya yang ditransfer juga kebencian. Jadi cari yang tahaqqaqat syafaqatuh, yang nyata penyayangnya. Yang ketiga, dzoharat muru'atuh, yang tampak muru'ah itu punya harga diri. Ya biasanya orang ini, kita menyebutnya orang dzoharat muru'atuh, itu orangnya berwibawa. Tidak sembrono, tidak sembarangan, hati-hati. Menjaga diri dari dosa kecil, apalagi dosa besar, muru'ah. Kemudian urifa iffatuh, terkenal menjaga diri. Kalau tadi kan tampak, kalau ini terkenal iffah. Iffah juga bermakna menjaga diri dari yang merendahkan martabatnya. Kemudian yang kelima, ishtaharot siyanatu. Siyanah itu hasil karya. Ishtaharo populer. Terkenal orang ini kreatif, punya karya. Nah, itu berkualitas sudah. Terus yang ke-6 dan ke-7, ahsana ta'lim dan ajwa tafkhim. Pandai mengajar dan berwawasan luas. Oh, ini 7 karakter pendidik yang berkualitas, yang bercita-cita jadi guru, jadi dosen. Latihan untuk mewujudkan ini mulai sekarang. Kalian yang sedang mencari guru juga, cari guru yang punya 7 karakter ini untuk mengoptimalkan dirimu sebagai manusia. Jadi itu ciri-cirinya: profesional, penyayang, berwibawa, menjaga diri, kreatif, pinter ngajar, wawasannya luas. Nah, kalau ada orang kayak gini, jadikan guru. Dia orang yang berkualitas. Terus ini saya ringkas dari Adabul Alim wal Muta'alim. Detailnya silahkan dilihat di ngaji Adabul Alim wal Muta'alim, tentang adabnya pendidik. Saya baca agak cepat
karena sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, kalau kalian nanti jadi pendidik, bereskan dulu dirimu yang pertama. Makanya yang pertama itu jalan akhlak, jalan kesufian. Bereskan stabilitas batinmu, hatimu. Kalau kamu sendiri masih ngambang, masih belum damai, jalan akhlakmu masih kacau, kamu akan kesulitan jadi pendidik yang berkualitas. Jadi pertama-tama bereskan dirimu dulu. Kalau sudah, yang kedua, jangan jadikan ilmumu sebagai jalan untuk mencari kemewahan dunia. Eman-eman, levelnya jauh. Kemuliaan ilmu dengan kemewahan dunia itu tidak imbang. Kalau ilmu kamu pakai jalan untuk mencari kemewahan dunia, kamu sedang mendegradasi kemuliaan ilmu. Terus ingat juga kalau kalian jadi pendidik, maka kalian tidak hanya punya tanggung jawab untuk mengajar, tapi juga punya tanggung jawab untuk memberi contoh dan menjalankan. Oh, ini yang berat. Kalau sekedar ngajar, memberi nasihat itu gampang. Kamu niru saya ngomong kayak gini sejak awal tadi gampang itu. Apalagi tulisannya ada. Tapi menjalankannya, oh itu luar biasa. Kalau gurunya sendiri tidak menjalankan, apa bisa kamu menyuruh muridmu menjalankan? Kalau kamu tidak tekun, apa bisa kamu menyuruh muridmu tekun? Kalau kamu sebagai pendidik sering bolos, apa bisa kamu memaksa mahasiswamu rajin? Menasehati untuk rajin bisa, tapi mencontohkan rajin itu lebih sulit. Maka kalian harus sebagai pendidik punya kesadaran uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Dan yang terakhir, jalannya pendidik itu harus punya semangat belajar justru. Biar ilmunya tambah terus. Kalau ada pengajar yang tidak mau belajar, pada saatnya dia akan expired. Ilmune out of date. Yang lain sudah sampai di mana, dia ngomong apa. Nggak nyambung, kehilangan waktunya. Jadi guru yang baik adalah guru yang justru bersemangat belajar. Karena dengan itu ilmunya tambah terus. Semakin dia berkualitas, semakin dia mungkin membentuk murid yang berkualitas. Jadi pokoknya kesuksesan guru itu pertama-tama dimulai dari kesuksesannya membereskan dirinya. Terus yang kedua, ini kita, murid. Seorang murid kalau terhadap dirinya, perhatikan kebersihan hati dan keikhlasan dalam mencari ilmu. Kebersihan hati berarti hindari semampu mungkin maksiat-maksiat, dosa-dosa, khususnya yang disengaja. Kalau tidak sengaja kan ya memang di luar kuasa kita, wong tidak sengaja. Asal jangan tidak sengaja tapi terus besok diulang. Kalau diulang sudah sengaja itu berarti. Kamu jalan-jalan di mall, terus lihat orang bajunya mini, terus kamu tiba-tiba kelihatan, itu tidak sengaja, tidak apa-apa. Tapi kok besok saya mau jalan-jalan di mall lagi, apa biar kelihatan, biar tidak sengaja lihat lagi. Itu sengaja sudah. Loh tapi kan nggak sengaja Pak, orangnya lewat. Iya itu sengaja, kamu niat jalan-jalan biar kelihatan. Jadi bereskan dirimu juga, bersihkan hatimu. Terus ikhlaskan niatmu untuk menuntut ilmu. Kepada guru tawaduk, hormat, itu pasti ya. Tapi kalau di
adabul alimul muta'alim, tawaduk kita dan kehormatan kita itu berhubungan dengan kesolehan seorang guru, ketulusannya, kerendahan hatinya, dan kecintaannya pada murid-muridnya. Jadi pada guru harus tawaduk, sebelum belajar harus membersihkan diri, memulai belajar harus niat ikhlas lillahi ta'ala menuntut ilmu. Kemudian kalau belajar, perhatikan adab-adabnya. Perhatikan manfaat dan barokahnya ilmu. Adabnya apa saja? Ini ringkesan tentang adab pencari ilmu. Saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya, tinggal menjalankan saja yang belum. Yang pertama, pencari ilmu itu harus tadi ya, menyucikan hati. Hilangkan dendam, hasud, segala yang jelek-jelek, budi pekerti yang jelek. Kemudian perbaiki niat. Niatnya hanya mencari ridhonya Allah. Tujuannya bukan dunia. Jangan cari ilmu niatnya jabatan, harta, pekerjaan, kehormatan. Enggak, jangan cari yang dunia-dunia. Cari ridho Allah saja. Kemudian jangan menunda-nunda belajar. Setiap ada kesempatan, setiap niat muncul untuk belajar, belajar. Seperti di awal tadi kalimat, kelemahan kita biasanya menunda, nanti. Terus qanaah. Qanaah berarti apa? Jangan ambisius. Ikuti saja ritmenya. Makanya tadi ada istilah tulus zaman. Memang butuh proses, butuh waktu. Baru punya satu buku filsafat terus pengen pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini, udah iso. Pelan-pelan ada prosesnya. Belajar apapun ada prosesnya. Jadi tidak bisa instan. Hari ini kan setiap orang pinginnya instan. Kamu baru belajar tasawuf kemarin, minggu depan pengen jadi wali. Iya. Tidak iso. Ada prosesnya. Ya. Jangan ambisius. Nanti mudah overdosis tadi. Ya. Oke, terus perhatikan waktu. Coba kamu ukur dalam sehari 24 jam, dikurangi waktu untuk tidur, makan, yang standar-standar. Berapa persen alokasi waktumu untuk belajar, untuk hal-hal yang penting? Ini harus kamu perhatikan ya. Zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline. Jam 7 sampai jam 12 sekolah, jam 12 sampai jam 2 istirahat, jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua, jam 4 sampai maghrib belajar, habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya sampai jam 10 belajar lagi, terus tidur. Itu yang dikumpulkan ke gurunya. Iya. Ya kenyataannya ya pulang sekolah main, nanti habis main, main lagi. Terus, oke, ya dulu. Kalau sekarang tidak ada bedanya. Terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hasyim, tolong makan dan minumnya dipersedikit. Ini kalau bahasa kita kemarin tirakat. Maksudnya apa? Sudahlah, fokusmu pada makan dan minum, jangan keterlaluan lagi. Kita kadang-kadang mikir nyari warung makan di mana aja bisa berjam-jam itu. Makan enaknya di mana ya? Di sini apa di sana dan seterusnya. Itu menunjukkan uangmu masih banyak. Kalau uangnya sedikit mesti kamu tidak mikir aneh-aneh, ya kuatnya angkringan ya ngangkring. Tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan minum. Syukur-syukur kamu bisa
sekali 2 kali puasa. Jadi mempersedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu, tapi memang sengaja kamu tirakat. Melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsumu. Jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya. Nah, kalau makan minum puasa lahir, ada juga wirai. Kalau wirai ini puasa batin. Menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini merusak, jangan-jangan ini dosa, jangan-jangan ini maksiat. Kamu batasi benar dirimu, itu namanya wirai. Terus selain makan dan minum ada juga himbauan untuk jangan terlalu banyak tidur. Ya. Jadi jangan tidur terlalu sore. Kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam, tapi bangunnya siang. Sama saja terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Tidur sesuai dosisnya saja. Dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa. Karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan. Kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam ya, dia jadi manja pingin 10 jam terus. Tapi kalau kita biasakan 6-7 jam ya dia cukup dengan 6-7 jam. Terus yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian. Tidak tenggelam dalam pergaulan, apalagi bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini karena ini sering menggoda, ini apalagi lawan jenis ya. Semoga tidak ada yang bilang, Pak, saya malah sama jenis Pak tergoda. Ya, tambah nguatiri lagi itu. Ya, intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu, dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu. Waktunya habis hanya untuk bergurau, waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng. Eman-eman. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu. Saling diskusi, saling nambah materi, saling memperkaya wawasan. Itu berarti pergaulan yang menunjang. Oke, terus. Nah, ini dikutip juga oleh Kiai Hasim, sering saya sampaikan, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini kalau ada yang tanya, Pak, sejak tadi kok teori, kapan dalile kan ngono. Ini saya bawakan hadis. Jadi, qala Rasulullah man talabal ilma liyujadila bihil ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahun nar. Barang siapa mencari ilmu untuk mendebat para ulama, jadi niatnya cari ilmu itu untuk membantah orang pinter siapa yang kamu tidak setuju. Wa yumariya bihis sufaha, untuk membodohi orang-orang bodoh, minteri orang-orang bodoh. Nah, mentang-mentang kamu lebih pinter, temanmu tidak ngerti apa-apa, terus kamu pinteri dia, kamu tipu dia dengan kepinteranmu. Itu wa yumariya bihis sufaha. Atau wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau memalingkan wajah manusia padanya. Maksudnya apa? Mencari popularitas saja, mencari biar kamu terkenal, biar kamu dipuji orang. Jadi kalau niatnya cari ilmu tadi untuk berdebat, untuk membodohi, minteri orang lain, dan untuk nyari terkenal, nyari popularitas biar viral, kalimat terakhirnya adkhalahun nar. Ilmumu akan jadi jalanmu masuk neraka. Allah akan membawamu ke neraka karena kamu sudah menyalahgunakan ilmu.
Karena ilmu gunanya tidak untuk itu. Jadi para pencari ilmu harus hati-hati. Terus, nah ini ada quotes. Kalau ini tentang kesungguhan beliau, Kiai Hasyim. Jadi ada cerita suatu ketika Kiai Hasyim ini didatangi oleh Belanda. Kiai Hasyim ini pernah juga masuk penjara zaman Jepang. Tapi satu ketika ini, kalau ini masih zaman Belanda, beliau karena Belanda melihat pengaruhnya beliau yang luar biasa, Belanda ingin memberi bintang jasa, memberi emas, memberi perak sebagai tanda kehormatan. Tapi Kiai Hasyim menolaknya. Nah, terus malam harinya Kiai Hasyim cerita pada murid-muridnya, kemudian memberitahu alasannya. Alasannya apa? Kenapa emas perak bintang jasa tadi ditolak? Beliau cerita kejadian tadi waktu Belanda datang itu mirip ketika Nabi Muhammad didatangi kaum jahiliyah, ditawari 3 hal. Kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, dan gadis paling cantik. Tapi Rasulullah menolak dengan kalimat, demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti berjuang, aku tidak akan mau menerimanya meski nyawa taruhannya. Jadi belajar mencari ilmu juga sejenis jihad, sejenis berjuang. Jangan tertipu oleh tawaran-tawaran duniawi, apakah itu harta, jabatan, gelar, pangkat, pacar. Itu kan gadis cantik, kuwi ya pacar. Misalnya gadis paling cakep di kelasmu bilang, tipe idealku adalah cowok cerdas yang IP-nya 3,5 ke atas. Oh, terus kamu belajar biar IP-mu tinggi. Itu niatnya dunia berarti. Jadi jangan tertipu oleh itu. Sudahlah, fokusmu ilmu saja. Analoginya seperti ketika beliau diberi hadiah oleh Belanda, ketika Rasulullah ditawari oleh kafir Quraisy. Meskipun bulan diletakkan di tangan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tetap tidak akan berhenti berjuang. Kalian juga harusnya begitu. Halangan apapun jangan jadi alasan untuk berhenti mencari ilmu. Berhenti kuliah mungkin saja, tapi berhenti mencari ilmu jangan. Berhenti sekolah bisa jadi, tapi jangan berhenti belajar. Karena ini kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus sekarang kita lihat quotes-quotes ya. Ini bagi orang yang berilmu, tolong jangan fokus pada perbedaan pendapat. Jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan di penjuru mana saja. Hati-hati sekarang zaman medsos, zaman apapun kelihatan, sehingga sangat terasa hari ini siapa yang pendapatnya berbeda dengan kita. Kalau kita hari ini tidak mampu mengelola perbedaan, maka yang terjadi adalah perbedaan itu akan jadi sumber perpecahan dan permusuhan. Dan ini adalah bencana yang besar untuk masyarakat kita. Jadi kalau kalian punya ambisi perbedaan itu lenyap, tidak akan mungkin.
Karena pasti setiap orang punya pandangan yang beda-beda. Kok dulu ndak terasa, Pak? Dulu ndak ada medsos, ndak ada internet, ndak ada media-media online yang sekarang kamu miliki. Jadi sebenarnya sudah beda-beda tapi belum terlalu terasa. Tapi sekarang sangat terasa. Maka nasihat pesan dari Kiai Hasyim ini perlu kita perhatikan. Hati-hati mengelola perbedaan karena kalau hanya melahirkan permusuhan dan perpecahan, maka itulah awal kehancuran masyarakat kita. Terus, nah antara lain apa yang menghasilkan permusuhan itu? Seperti orang berdakwah dengan cara memusuhi. Kalian bisa mencari contoh banyak sekali hari ini berdakwah dengan model konfrontasi, menyerang yang lain yang berbeda. Katanya Kiai Hasyim, itu ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Maksudnya apa? Membangun kota merobohkan istananya itu kita kehilangan pokoknya. Kota itu kan berdiri karena adanya pemerintahan, adanya istana. Tapi kita membangun kota dengan merobohkan istana itu sama saja bunuh diri. Oke, jadi dakwah dengan cara memusuhi harus kita kritisi. Kalau ini saya tidak tahu sindiran atau tidak buat kita. Bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman dan rujukan bagi muslimin. Hal itu benar adanya. Namun Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mempertimbangkan pendapat para ulama adalah sulit, bahkan tidak bisa. Jadi ini seperti menyindir kita, mbok yo kita itu tahu diri. Iya sih kita umat Islam merujuk Al-Quran dan hadis. Cuma untuk memahami Al-Quran dan hadis itu tidak sesederhana membaca terjemahannya. Ada macam-macam ilmu yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan para ulama. Jangan GR, kita bisa membaca sendiri. Lo artinya kan itu, lo yo artine terjemahannya bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya apa? Kita butuh bantuan para ulama. Kita tidak lebih kompeten dibandingkan mereka. Jadi sebenarnya ini ya tidak cuma untuk Al-Quran dan Hadis. Di ilmu apapun kan kita butuh rujukan. Kalian kalau nulis makalah kan merasa bahwa lo ilmuku masih cetek Pak. Jadi kalau saya nulis makalah apa, ya ada footnote-nya, ada rujukannya kan ngono. Kan kamu ndak ngeyel, saya mikir sendiri ini Pak. Levelmu mana mikir sendiri kan gitu. Ya mesti nyari rujukannya. Makanya katanya Kiai Hasyim sulit kalau tidak minta pertolongan para ulama. Kan kadang-kadang ada yang bilang, itu kan pendapat ulama, Quran hadisnya dong kan gitu. Loh ya, emangnya para ulama ndak ngerti Quran hadis? Insya Allah mereka ngerti. Dan lebih ngerti daripada kita sendiri kalau membaca Al-Quran dan hadis. Makanya jangan meminggirkan perannya para ulama. Kita butuh mereka. Terus kalau ini tentang nasionalisme. Kapan-kapan kita membahas tema tentang Kiai Hasyim dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama. Dan keduanya saling menguatkan. Kamu sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan. Meskipun sekarang ada isu yang ramai itu. Oke, ya jawabannya Kiai Hasyim loh ini, bukan saya. Terus, yang penting jangan di sini. Sesungguhnya perpecahan, pertikaian, saling menghina dan fanatik madhab
adalah musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Beda pendapat monggo. Tidak cocok sama pendapat orang lain, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan pecah, jangan bertikai, jangan saling menghina. Jangan merasa benar sendiri, itu fanatik mazhab. Kalau itu terjadi, musibah yang nyata dan kerugian yang besar. Ini diwanti-wanti oleh Kiai Hasyim. Innal haqqo yad'ufu bil ikhtilaf wal iftiraq wa innal batila qad yaqwa bil ittihad wal ittifaq. Kalau kita gegeran terus, tidak kompak-kompak, berselisih terus, hati-hati ada rumus. Sesungguhnya kebenaran bisa lemah karena perselisihan dan perpecahan. Sementara kebatilan bisa menjadi kuat karena bersatu dan kompak. Jadi kuncinya ternyata pada persatuan dan kekompakan. Indonesia itu besar jaya kalau bersatu dan kompak. Islam itu besar jaya kalau mau bersatu dan kompak. Kalau tidak, bisa-bisa dia digantikan perannya oleh kebatilan yang lebih bersatu dan lebih kompak. Maka kuncinya di situ sekarang. Jadi kita sendiri yang mencermati, jangan sampai peran-peran vital kita dalam hidup digantikan oleh agen-agen kebatilan. Dan kita tidak mampu melawan karena ternyata kita tidak kompak. Apa masih ada? Oh, ini ada beberapa petikan dari tulisan beliau Al-Mawa'il. Wa qala Rasulullah la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasud, jangan saling marah, saling bertengkar, saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah hamba Allah yang saling berteman. Itu disyarah oleh Kiai Hasyim, wahum yatahasadun wa yatabaghadun wa yatanaqasun wa yakununa a'da. Sementara mereka, berarti termasuk kita, Rasulullah sudah pesan semacam itu, tapi hari ini kita saling hasud, saling benci, saling debat, dan saling bermusuhan. Jadi ini peringatan juga. Ayuhal ulama al-muta'assibun li ba'dil madzahib au ba'dil aqwal. Wahai para ulama yang suka fanatik pada sebagian madhab atau sebagian qaul, pendapat, da'u ta'assubakum fi amril furu' alladzi al-ulama fihi ala qaulain. Tinggalkanlah fanatismemu dalam hal-hal yang furu'iyah, yang para ulama terpecah dalam dua pendapat. Maksudnya apa? Kalau ada hal-hal yang furu'iyah, ikhtilafiyah, perbedaan-perbedaan tentang hal yang furu', sudahlah, jangan fanatik. Silahkan saja siapa mau mengambil pendapat yang mana. Maksudnya Kiai Hasyim itu. Qail kullu mujtahidun musibun. Ada yang bilang wong itu ijtihad. Kalau furu'iyah itu kan berarti ijtihadnya para ulama. Ada yang bilang setiap mujtahid itu benar. Ada juga yang bilang al-musibu wahid walakinnal mukhti' yu'jar. Yang benar itu satu, tetapi yang salah juga dapat pahala. Kalau ada para ulama berbeda pendapat, kita cocok dengan salah satu pendapat, monggo.
teman kita yang lain cocok dengan pendapat yang berbeda, tidak masalah. Tidak usah berdebat, tidak usah mengedepankan fanatisme. Dua-duanya insya Allah dapat pahala. Nanti Allah yang menilai. Yang benar dapat 2, seandainya salah dapat 1. Terus gini kadang-kadang kita masih gegeran. Oh berarti saya dapat 2 dong. Kan aku yang benar. Yes yombola. Pokoknya jangan gegeran itu saja. Jangan terlalu fanatik. Wong itu furu'iyah, tidak masalah. Oke teman-teman, saya kira itu ya. Kiai Hasyim sudah jam 10. Ini hanya pancingan saja. Silahkan dilanjutkan. Ada beberapa kitab yang masih bisa kita akses hari ini yang ditinggalkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah didapat, beberapa gampang di-download. Silahkan diperdalam. Banyak manfaat yang kita ambil dari karya-karya beliau. Oke, saya kira itu. Minggu depan kita lanjutkan dengan tokoh pendidikan yang perempuan, Raden Dewi Sartika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.